Oke, selamat datang di channel Dunia Film. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Semoga corona ini segera menghilang dan bioskop-bioskop sudah bisa dibuka lagi cuy. Tapi buat kalian yang nggak ada waktu buat nonton film di bioskop atau nonton di rumah, kalian tontonin terus aja channel ini cuy. Karena dalam durasi kurang dari 15 menit, kalian sudah bisa mengetahui keseluruhan alur cerita dari satu film. Oke, langsung saja pada intinya. Di sini gua bakal menceritakan alur cerita dari film World War Z yang dirilis pada tahun 2013. Dan gua rasa film ini tuh relate banget sama kondisi yang sedang kita alami saat ini cuy. Dimana sebuah virus menyebar dan kekacauan pun terjadi di mana-mana. Pemeran utama di film ini bernama Gary Land. Gary Land bisa dibilang memiliki keluarga yang cukup harmonis. Dia dikaruniai 2 orang putri dan 1 istri yang cantik. Suatu ketika mereka pergi keluar bersama-sama menggunakan mobil. Mereka terkena macet. Awalnya mereka menganggap kemacetan itu diakibatkan hal yang biasa. Sampai akhirnya mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres setelah melihat pesawat helikopter terus lewat di atas mereka. Dan tiba-tiba saja ada seorang polisi yang dengan kencang dan tanpa dosa menabrak spion mobil milik mereka. Dan saat Larry hendak memeriksanya, tiba-tiba saja ada sebuah ledakan terjadi tidak jauh dari tempat mereka. Bahkan setelah Larry kembali ke dalam mobil, tiba-tiba saja ada mobil yang menerobos kemacetan dengan sangat kencang. Dan Larry melihat dengan matanya sendiri seorang manusia atau biasa kita sebut zombie itu menghancurkan sebuah kaca mobil dengan kepalanya, dan ketika kaca itu telah hancur, zombie tersebut menggigitnya hidup-hidup. Dan tak lama manusia yang digigit tersebut pun juga berubah menjadi zombie. Gary dan keluarganya berhasil keluar dari kekacauan tersebut menggunakan mobil lain. Lalu tiba-tiba Thierry, yaitu wakil sekretaris jenderal PBB, menelponnya. Usut punya usut, ternyata Gary ini dulunya adalah seorang penyelidik terbaik PBB cuy. Jadi si Thierry ini nelpon buat ngasih dia tugas penting cuy. Karena dia adalah seorang yang terbaik di PBB dulu. Akhirnya setelah menentukan tempat pertemuan yaitu di atap di sebuah gedung, Gary, istri beserta anaknya segera menuju ke sana. Namun bukan film zombie namanya kalau nggak ada kejar-kejaran dengan zombinya cuy. Tapi dengan bantuan senapan, Gary dan keluarganya berhasil melewati itu dan mereka berhasil singgah di satu kamar yang berisi satu keluarga. Di sana, Gary dan keluarganya diberi makan dan setelah tidur sebentar, Gary memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke atap gedung. Gary juga sempat menawarkan keluarga tersebut untuk ikut, namun mereka menolaknya. Siapa sangka itu adalah hari terakhir mereka di sana karena sesaat setelah Gary pergi, para zombie itu mendobrak pintu dan memakan mereka hidup-hidup. Semua keluarga di kamar tersebut mati kecuali anak laki-lakinya yang bernama Jimmy. Dia berhasil bertahan hidup bahkan menyelamatkan nyawa Gary dari satu zombie yang hendak memakannya dengan cara menembak zombie tersebut. Singkat cerita, mereka pun berhasil naik ke helikopter. Kemudian mereka dibawa ke pangkalan Samudra Atlantik yang jaraknya 200 mil dari New York. Di sana, keluarga Gary diberikan tempat dan tentu saja Gary mau tidak mau harus melaksanakan tugasnya. Dia dan seorang dokter ahli virus dikirim ke Korea untuk mengambil informasi sebanyak mungkin tentang virus ini. Pada saat mereka telah mendarat, semua tampak baik-baik saja. Hanya ada zombie-zombie yang sudah sekarat. Namun tiba-tiba saja ada satu zombie yang menyerang mereka. Dan hal itu membuat si dokter ketakutan kemudian berlari ke dalam pesawat. Namun tanpa disangka dia terpleset dan mati saat itu juga. Singkat cerita, Gary dibawa ke suatu penjara dan di sana dia bertemu dengan narapidana seorang CIA yang ditangkap karena menjual senjata ke Korea Utara. Orang tersebut berkata kepada Gary bahwa zombie ini tidak sampai ke Israel. Israel telah selesai membangun sebuah tembok sehari sebelum para zombie ini menyerang. Yang tembok ini sangat besar dan tinggi sehingga menghalangi para zombie untuk masuk. Dan Gary memutuskan untuk pergi ke Israel. Dengan rencana yang matang, Gary dan pasukan Korea lainnya berusaha sebisa mungkin untuk tidak bersuara agar para zombie ini tidak datang. Namun saat Gary sedang melakukannya, tiba-tiba saja teleponnya berbunyi. Dan yang menelponnya tentu saja tidak lain tidak bukan adalah istrinya sendiri cuy. Yang mengakibatkan para zombie itu datang menyerang dan berhasil membunuh beberapa pasukan. Walaupun pada akhirnya mereka berhasil menerbangkan pesawat dan menuju Israel. Sesampainya di sana, Gary bertemu Jurgen Warbrun, yaitu seorang pejabat tinggi di sana. Sembari berjalan-jalan, Jurgen menjelaskan bagaimana dia bisa tahu bahwa akan ada manusia mati yang bisa menyerang dan menggigit. Keadaan di sana sangat aman, seakan tidak terjadi apa-apa. Namun malapetaka muncul ketika para warga bernyanyi dengan kencang yang lokasinya tidak jauh dari tembok. Hal tersebut otomatis memancing para zombie untuk memaksa masuk. Ya, para zombie tersebut mencoba masuk dengan saling memanjat satu sama lain. Ketika mereka berhasil masuk, kekacauan besar pun terjadi. Tapi di sana, Gary melihat suatu keanehan di mana ada seorang laki-laki kurus yang hanya dilewati oleh para zombie dan tidak diserang sama sekali. Dan singkat cerita, Gary berhasil selamat dengan dibantu oleh satu prajurit di sana yang bernama Segen. Namun ternyata tangan Segen terkena gigitan zombie dan tanpa banyak cincong lagi, Gary langsung memotong tangan tersebut cuy.
Gary dan Segen pun segera naik menyelamatkan diri dengan menaiki pesawat penerbangan. Di sana, Gary mencoba mengobati tangan Segen dengan obat seadanya dan berbekal sedikit pengetahuannya tentang medis. Di sisi lain, tanpa disadari, ternyata ada satu zombie yang masuk ke dalam pesawat, cuy. Zombie tersebut berada di dalam toilet dan saat petugas membukanya, zombie tersebut langsung menggigitnya dan kekacauan pun terjadi di kapal tersebut. Gary dan yang lainnya berusaha menggunakan koper untuk menghentikan para zombie tersebut, namun tidak berhasil sampai akhirnya Gary memutuskan untuk menggunakan granat milik Segen. Alhasil saat Gary melempar granat tersebut, sisi pesawat jebol. Di sini ada berita baik dan berita buruk, cuy. Sisi baiknya, para zombie tersebut terseret keluar, namun sisi buruknya pesawat tersebut akan jatuh. Namun tanpa diduga, sangat beruntung karena Gary dan Sager berhasil hidup. Kemudian mereka pergi ke tempat fasilitas penelitian medis terdekat. Di sisi lain, Thierry mengira bahwa Gary mati dalam kecelakaan tersebut. Maka dengan terpaksa, Thierry harus memindahkan keluarga Gary ke Freeport karena dianggap hanya akan memakan ruang jika tetap dibiarkan di pangkalan. Sementara Gary, setelah orang-orang di tempat tersebut tahu siapa Gary dan apa misinya, Gary mempunyai teori bahwa zombie tersebut tidak akan menyerang seorang manusia jika manusia itu mempunyai penyakit. Seperti anak kurus yang pernah dia lihat sebelumnya. Untuk membuktikan teorinya itu, Gary harus mengambil sampel penyakit tersebut. Dan sampel tersebut berada di gedung sayap B. Namun sekarang gedung tersebut sudah dipenuhi zombie. Setidaknya ada 80 zombie di dalam gedung tersebut. Tapi dengan keberanian diri, Gary, Segen, dan satu orang profesor memberanikan diri untuk masuk. Pada saat awal masuk, semua tampak baik-baik saja. Sampai akhirnya, profesor tidak sengaja membuat suara keras yang mengakibatkan para zombie mengetahui kehadiran mereka. Gary mencoba memancing mereka sehingga Segen dan profesor bisa pergi mengambil sampel. Dan pada saat mereka sudah berada di depan ruang sampel, ada banyak sekali zombie di sana dan bersiap mengejar mereka. Dan mereka memutuskan untuk berlari dan kembali ke gedung A. Tapi di sisi lain, Gary berhasil melewati para zombie dan berada di ruang sampel itu. Saat Gary masuk dan menutup pintu, tiba-tiba saja ada satu zombie yang sudah menunggunya di luar. Dan dengan segala keyakinan, dia menyuntikkan sampel itu ke dalam tubuhnya sendiri sekaligus mencoba apakah teorinya itu benar. Jika benar dengan menyuntikkan sampel penyakit ke dalam tubuh membuat zombie tidak akan menyerangnya, dia akan hidup. Tapi sebaliknya, jika teorinya tidak benar, maka dia akan mati dan digigit zombie, cuy. Tapi syukur alhamdulillah ternyata teorinya benar. Zombie itu tidak menyerang Gary sama sekali dan Gary keluar dari gedung B dengan santai sembari melewati para zombie yang jumlahnya banyak tersebut. Dan cerita pun berakhir di mana vaksin zombie tersebut ditemukan berkat dirinya dan dia kembali dengan keluarganya. Tamat. Oke, sekian untuk episode alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada saran gue buat bikin alur cerita film apa, kalian bisa komen. Kalau suka videonya di like aja. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi ketika gue upload video baru, oke?